sebagai pendatang tidak akan menghadiri. Nah, ini menunjukkan bukan solusi, maka kita beri poin 1. Jawab soal-soal di bawah ini dalam 10 detik. Dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa gunakan kode promo di bawah ini. Baik, di sini ada nomor pertama, yang dimana soalnya itu adalah Sandi dan temannya Tio bernama Tio mengadakan diskusi di kelas mengenai persoalan politik. Dalam diskusi tersebut terdapat 2 perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang antara Sandi dengan Tio, sehingga Sandi dan Tio emosi karena terbawa suasana. Bagaimanakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh teman Sandi dan Tio yang ada di antara mereka? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, maka kita harus perhatikan dahulu konteks dari kalimat pertanyaan yang ada di kalimat pertama ini. Di sini terdapat beberapa kata kunci yaitu Sandi dan Tio, yang dimana mereka itu adalah sebagai pelaku yang sedang melakukan diskusi di kelas. Lalu ketika mereka berdiskusi, terjadilah 2 pendapat yang berbeda, atau kita sebut saja dengan perbedaan pendapat. Yang dimana setelah terjadi perbedaan pendapat di sini, kita diminta untuk memilih ataupun menjawab tindakan apa yang seharusnya dilakukan jika kita ada di posisi temannya Tio dan Sandi. Ketika perbedaan pendapat itu terjadi, maka yang seharusnya kita lakukan adalah saling menghargai ataupun saling menghormati, atau sering kita sebut dengan kata toleransi. Maka dengan toleransi atau saling menghargai di sini, maka akan menciptakan tindakan ataupun kondisi yang harmonis, ataupun kondisi yang kembali tenang dan damai. Baik, langsung saja kita lihat ke beberapa opsi di sini. Yang pertama itu yang poin A, memberhentikan dengan paksa diskusi tersebut. Jika dilihat dari konteks kata dari kalimat opsi yang A ini, ada kata memberhentikan dengan paksa. Tentu di sini poin A bukanlah solusi, maka kita kasih poin 1, karena tidak mungkin kita serta-merta memberhentikan diskusi tersebut, dikarenakan diskusi tersebut itu harus menghasilkan solusi yang baik. Jadi poin A ini salah dan tidak memberikan solusi. Untuk poin yang ke B, yaitu mengajak diskusi Sandi agar Tio tidak emosi. Di sini ada kata mengajak diskusi. Sandi berarti salah satu pihak yang diajak oleh temannya ini. Ini juga merupakan bukan solusi yang tepat, karena jika hanya mengajak salah satu pihaknya saja untuk diskusi, itu tidak akan memberikan solusi, justru akan lebih memicu perdebatan. Maka kita beri poin 2, karena bukan memberikan solusi ataupun tindakan yang baik. Yang poin yang ke C, mengajak diskusi Tio agar Sandi merasa tenang. Poin yang ke C sama seperti poin yang ke B, ini tidak akan memberikan solusi, karena di sini hanya mengajak salah satu pihak saja, yaitu Tio. Kalau yang ke B itu mengajak salah satu pihaknya saja, yaitu Sandi. Dan di sini mungkin akan memberikan ketenangan untuk Sandi, tetapi untuk Tio tidak. Maka ini tidak bisa dijadikan solusi. Maka kita kasih poin 3,
dan ini masih bukan solusi yang tepat. Lalu poin yang ke D, yaitu mengajak kedua belah pihak antara Sandi dan Tio untuk berdamai agar diskusinya berhenti. Jika hanya mengajak keduanya untuk berdamai, itu bukan solusi juga, karena keduanya pasti ingin didengar dan akan tetap pada pendapatnya masing-masing. Tio dengan pendapatnya Tio dan Sandi dengan pendapatnya Sandi. Sehingga tidak akan ada penyelesaian ataupun solusi. Di sini juga masih kurang tepat, jadi kita kasih poin 4. Tetapi di sini ada kata mengajak kedua belah pihak, sehingga ini bisa saja dijadikan solusi, tetapi bukan solusi yang utama. Lalu kita lihat poin yang ke E, mendengarkan pendapat kedua belah pihak agar mendapatkan solusi bersama. Di sini ada kata mendengarkan, yang dimana mendengarkan ini kita ketahui sebagai tindakan yang langsung dengan mendengarkan pendapat kedua belah pihak. Sehingga dari kata mendengarkan pendapat kedua belah pihak ini menunjukkan kepada tindakan yang akan menciptakan keadaan yang harmonis sehingga bisa mendapatkan solusi bersama. Berarti yang poin A ini betul adalah solusi untuk tindakan atau sebagai tindakan. Baik, di sini ada pertanyaan nomor kedua. Nomor kedua yang dimana pertanyaannya itu adalah, Rino adalah salah satu santri di pondok pesantren. Rino memiliki banyak teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Sony. Ketika Sony mengobrol dengan teman-temannya, ia menggunakan bahasa Indonesia dengan nada daerah asalnya, sehingga Sony mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Bagaimanakah sebaiknya sikap yang harus dilakukan oleh Rino sebagai temannya Sony? Sebelum menjawab, kita harus perhatikan dulu konteks dari kata dari pertanyaan nomor 2 ini. Di sini terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama itu Sony yang menggunakan bahasa Indonesia tetapi dengan nada daerah asalnya, sehingga di sini menyebabkan konflik, yaitu ejekan dari teman-temannya. Ejekan di sini merupakan konflik. Ketika konflik terjadi, maka kita harus melakukan penyelesaian ataupun memberikan suatu tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Seperti halnya dalam soal ini, yaitu sikap, yang dimana sikap itu adalah tindakan. Jadi kita harus mencari jawaban yang menunjukkan kepada tindakan yang kira-kira bisa menyelesaikan konflik tersebut. Baik, langsung saja ke poin yang ke A ataupun opsi A. Di sini ada opsi A, menegur dengan cara memberitahukan kepada teman-temannya bahwa sikap tersebut tidaklah baik. Di sini ada kata menegur dengan cara memberitahukan. Menegur dan memberitahukan itu adalah suatu tindakan yang baik sehingga bisa dijadikan solusi. Maka kita beri poin 5. Dan tetapi kita lihat juga opsi-opsi yang lain. Yang opsi yang ke B yaitu menyalahkan teman-temannya karena sudah mengejek Sony. Di sini ada kata menyalahkan. Menyalahkan di sini bukanlah suatu tindakan yang menunjukkan kepada penyelesaian. Tetapi kata menyalahkan di sini adalah bisa membawa kepada konflik baru, sehingga kita beri poin 2. Dan untuk poin yang ke C,
adalah memukul teman-temannya yang sudah mengejek Sony. Di sini ada kata memukul, tentu saja. Memukul di sini bukan solusi juga, tetapi memukul adalah suatu konflik. Sehingga di sini tidak bisa dijadikan solusi dan kita beri poin 1. Untuk yang opsi D, membiarkan teman-temannya mengejek Sony karena itu bukanlah urusan Rino. Membiarkan itu bukan juga solusi karena membiarkan itu suatu tindakan yang apatis. Sehingga tidak akan memberikan solusi. Kita beri poin 3. Dan ini bukan juga solusi. Dan yang terakhir, opsi terakhir yaitu opsi E, memberitahukan kepada pihak pesantren karena teman-temannya sudah mengejek Sony. Untuk opsi ini tidak bisa dijadikan solusi karena dengan memberitahukan kepada pihak pesantren itu tidak akan memberikan solusi yang baik karena bisa saja kasus itu selesai memang, tetapi sementara justru akan menimbulkan dendam dari pihak yang melaporkannya sehingga tidak akan memberikan solusi. Untuk jangka panjang, mungkin untuk jangka pendek itu bisa. Tapi poin ini juga bisa dijadikan solusi, tetapi bukan solusi yang utama, maka kita beri poin 4. Tetapi tetap saja di sini tidak bisa dijadikan solusi. Baik, di sini ada pertanyaan nomor ketiga, yang dimana pertanyaannya itu adalah, di suatu perusahaan memiliki banyak tenaga kerja yang memiliki beragam agama, ketika pemimpin perusahaan tersebut mengadakan rapat, lalu pimpinan memerintahkan salah satu tenaga kerjanya memimpin doa terlebih dahulu sebelum rapat itu dimulai. Namun, salah satu tenaga kerja itu berdoa dengan cara membaca bacaan yang tenaga kerja itu anut. Jika Anda ada di posisi pimpinan, sikap apa yang akan Anda lakukan? Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dahulu beberapa kata kunci yang ada di pertanyaan 3 ini. Yang pertama itu ada beragam agama. Beragam agama yang memiliki arti berarti di sini banyak agama yang dianut oleh tenaga kerja di suatu perusahaan tersebut. Sehingga otomatis akan banyak juga cara berdoa ataupun doa yang akan dilakukan oleh tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Tetapi jika melihat kasus dari soal ini, di sini disebutkan bacaan yang tenaga kerja itu anut. Jadi berdoa menurut tenaga kerja itu dianut. Padahal di sini tidak menunjukkan sifat toleransi. Nah, berarti kita mencari jawaban harus yang mengarah kepada sikap atau tindakan yang mengarah kepada toleransi. Baik, langsung saja ke poin yang A atau opsi yang A. Di sini ada memilih tenaga kerja yang sesuai dengan kepercayaan pimpinan. Di sini kita kasih poin 2 karena di sini ada kata memilih tenaga kerja. Kata memilih tenaga kerja ini tentu bukan toleransi, sehingga tidak bisa dijadikan solusi. Yang opsi yang ke B, memberitahu bacaan apa yang harus dibaca sebelum memerintahkan kepada tenaga kerjanya. Dengan cara memberitahukan bacaan apa yang akan dibacakan itu juga tidak menunjukkan sikap harmonis, karena terkesan diatur, sehingga tidak ada menciptakan keadaan yang harmonis ataupun keadaan ataupun sikap yang menunjukkan kepada toleransi. Ini juga berarti bukan solusi. Yang poin ke C atau opsi yang ke C, membiarkan tenaga kerja itu berdoa sesuai dengan bacaan di kepercayaannya. Di sini kita kasih poin 1 karena dengan membiarkan hal itu terjadi juga tidak akan menciptakan keadaan yang harmonis dan tidak menunjukkan sikap yang mengarah kepada toleransi, karena dapat mengundang kecemburuan sosial jika seseorang itu
membaca sesuai dengan apa yang dipercayainya. Yang poin ke C juga ini bukan suatu solusi. Lalu ada poin ke D. Opsi yang ke D, memberi arahan sebelum memerintahkan tenaga kerja agar berdoa dengan bacaan secara umum. Nah, di sini kita beri poin 5. Karena dengan memberi arahan apalagi oleh atasan adalah sikap yang tepat karena atasan harus mengerti dan saling menghargai juga. Jadi harus dimulai dulu oleh atasan sehingga bawahan bisa mengikuti. Lalu ada poin opsi yang ke E. Opsi yang ke E itu memberi arahan agar membaca bacaan doa yang sesuai dengan kepercayaan yang paling banyak dianut oleh tenaga kerjanya. Kita kasih poin Baik, di sini ada pertanyaan nomor keempat, yaitu ketika Anda ditugaskan untuk pindah perusahaan yang mengharuskan Anda tinggal di suatu daerah yang dimana daerah tersebut memiliki adat istiadat yang masih sangat kuat. Lalu suatu hari Anda mendapatkan undangan dari salah satu acara adat daerah tersebut. Bagaimanakah sikap yang akan Anda lakukan? Di sini sebelum menjawab pertanyaan nomor keempat, kita harus mengetahui dahulu kata kunci yang ada di pertanyaan nomor keempat ini untuk memudahkan kita mencari jawaban. Yang pertama itu ada kata kunci memiliki adat istiadat. Adat istiadat ini mungkin beberapa daerah masih sangat mengangkat ataupun menjunjung tinggi adat istiadat, dan lalu seseorang yang dipindah tugaskan ini mendapatkan undangan dari acara yang mengadakan ataupun masih menjunjung tinggi adat istiadat tersebut dari daerah tersebut. Lalu tindakan apa ataupun sikap apa ataupun solusi apa yang dilakukan oleh Anda jika dalam kasus pertanyaan ini diposisikan sebagai Anda? Langsung saja ke poin yang A, yaitu menghormati acara adat tersebut dengan cara memberikan kontribusi berupa makanan dan sejumlah uang. Kita beri poin 4. Karena menghormati acara adat, menghargai masyarakat sekitar dan adat istiadat yang ada itu tidak selalu harus dengan uang ataupun makanan. Justru masyarakat sekitar itu dengan mengundang itu mengharapkan kehadirannya. Yang utama bukan tentang makanan ataupun uang. Jadi opsi yang ke A ini solusi yang bagus tetapi kurang baik. Lalu opsi yang ke B, menghadiri acara tersebut dengan memberikan apresiasi dengan cara berbaur dengan masyarakat sekitar yang hadir dalam acara tersebut. Nah, untuk poin yang ini kita beri poin 5, karena untuk opsi yang ke B ini merupakan solusi yang benar dan baik. Kita lihat di sini ada kata menghadiri dengan mengapresiasi, lalu ada berbaur. Di sini yang opsi B ini sudah paket komplit, karena ini menunjukkan solusi ataupun tindakan yang mengandung toleransi yang sangat tinggi sehingga bisa dikatakan solusi yang benar dan baik. Lalu yang poin yang ke C atau opsi yang ke C, memohon maaf kepada panitia acara adat tersebut untuk tidak menghadiri acara tersebut. Di sini kita beri poin 3. Karena dengan meminta maaf kepada masyarakat sekitar pasti akan menerima permintaan maafnya.
Tetapi hal itu akan membuat masyarakat sekitar kecewa juga sehingga dapat memicu ketidakharmonisan dengan masyarakat sekitar karena kan diharapkan untuk hadir. Jadi ini bukan solusi yang baik dan bukan juga solusi yang benar. Maka kita beri poin 3. Lalu opsi yang ke D, mencari alasan agar tidak bisa menghadiri acara tersebut. Kita beri poin 2. Kenapa? Karena dalam opsi ini dengan sengaja mencari alasan bukanlah sikap yang baik karena bersikap mencari alasan sifatnya menghindari. Bisa jadi memicu ketidakharmonisan terhadap masyarakat sekitar juga. Jadi yang poin ke D ini bukan juga solusi. Lalu poin yang ke E atau opsi yang ke E juga sebagai pendatang tidak akan menghadiri acara adat istiadat tersebut. Ini sudah jelas ya, opsi yang ke ini bukanlah solusi karena di sini disebutkan sebagai pendatang tidak akan menghadiri. Nah, ini menunjukkan bukan solusi, maka kita beri poin 1. Baik, di sini ada pertanyaan nomor kelima, yaitu pertanyaannya adalah Tino dan Tony adalah teman satu ruangan di tempat mereka bekerja. Suatu hari Tino mendapatkan telepon dari ayahnya di desa, tetapi Tino tidak mau menjawab telepon dari ayahnya tersebut. Sikap Tony sebagai temannya Tino yang ada di ruangan tersebut seharusnya seperti apa? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 5 ini, kita harus mengetahui dahulu beberapa kata kunci yang ada di pertanyaan nomor kelima ini agar bisa memudahkan kita mencari jawaban yang benar. Di sini ada kata kunci yang pertama yaitu Tino, Tony, dan ayahnya, mereka itu merupakan pelaku. Lalu dan yang kedua ada tidak mau menjawab. Nah, tidak mau menjawab ini merupakan suatu konflik atau awal konflik ini terjadi dalam kasus pertanyaan nomor 5 ini. Lalu yang ditanyakan di sini adalah sikap ataupun tindakan yang seharusnya atau sebaiknya temannya Tino itu memberikan tindakan seperti apa. Solusi dari konflik tersebut sehingga bisa menciptakan sikap ataupun keadaan yang harmonis. Langsung saja ke opsi yang ke A. Opsi yang ke A yaitu Tony seharusnya menyuruh Tino untuk menjawab telepon dari ayahnya dengan memberitahukan bahwa ayahnya menelpon. Di sini kita kasih poin 5. Kenapa? Karena ini merupakan solusi yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dengan menyuruh untuk menjawab telepon dari ayahnya, sikap tersebut bisa menciptakan keharmonisan antara Tino, Tony, dan ayahnya. Karena dengan begitu tidak akan menciptakan konflik di antara ketiganya, melainkan akan menciptakan sifat harmonis ataupun keadaan yang harmonis. Lalu ada opsi yang ke B. Tony membiarkan Tino tidak menjawab telepon ayahnya karena dirasa itu bukan urusannya. Di sini kita kasih poin 2 karena di sini ada kata membiarkan dan kata membiarkan di sini ini mengindikasikan kepada sifat yang apatis dan sifat apatis itu tidak mempedulikan. Yang opsi yang ke B itu sudah jelas ini bukan solusi yang baik dan benar. Lalu opsi yang ke C, Tony menjawab telepon dari ayahnya Tino, kita beri poin 3. Dalam opsi yang ke C ini, meskipun sikap menjawab telepon dari ayahnya Tino adalah sikap yang bagus dan baik, tapi sikap tersebut tidaklah ataupun kurang baik karena sikap tersebut tidaklah sopan dan bisa menciptakan konflik kembali atau konflik yang baru. Di sini ada terindikasi kurang sopan sehingga kita beri poin 3. Lalu ada poin opsi yang ke D. Tony mematikan telepon dari ayahnya. Di sini kita beri poin 1. Kenapa 1? Karena ini tentulah bukan solusi dan bukan sikap yang baik karena Tony langsung mematikan telepon dari ayahnya sedangkan ayahnya itu adalah orang tua dari Tino. Yang ke poin E atau opsi yang ke E, Tony menjawab telepon dari ayahnya Tino dan memberikan telepon itu kepada Tino, kita beri poin 4. Kenapa? Karena walaupun sikap Tony bagus,
agar Tino ingin berbicara dengan ayahnya. Tetapi hal itu juga tidak baik karena menjawab telepon yang bukan untuk kita itu bukanlah hak kita. Jadi ini opsi yang ini bisa dijadikan solusi yang kedua, tetapi bukan solusi yang utama karena solusi yang utama dan solusi yang tepatnya itu ada di opsi A.